Terlebih dahulu kita membaca doa menurut agama kita masing-masing. Berdoa. Berdoa selesai. Nah, ini kan pertemuan pertama kita. Siapa yang sudah kenal Ibu? Belum Ibu. Nah, sudah. Nah, perkenalkan nama Ibu Cynthia Octavia, biasa dipanggil Tia. Halo. Halo Ibu Tia. Nah, Ibu ambil absen dulu ya. Andri. Ada Ibu. Nah, ada Ibu Natila. Ada Ibu Nafisa. Ibu Sandri. Jadi pertemuan kita pertama ini mengenai dinamika kependudukan Indonesia. Aku mau tanya dulu, apa sih dinamika kependudukan Indonesia? Ada yang tahu? Nah, jadi dinamika kependudukan Indonesia, sebelum itu kita ketahui dulu dinamika itu apa. Nah, dinamika adalah tingkah laku yang langsung mempengaruhi masyarakat lain secara timbal balik. Maksudnya, misalnya masyarakat dari luar datang ke suatu wilayah dapat mempengaruhi orang masyarakat di wilayah itu, misalnya dari interaksi atau timbal balik. Nah, sedangkan penduduk adalah orang yang tinggal menetap dalam suatu wilayah tertentu ditandai dengan identitas, misalnya KTP, SIM, dan KK atau paspor. Nah, sedangkan dinamika kependudukan itu adalah perubahan jumlah penduduk atau kondisi penduduk dari waktu ke waktu di suatu wilayah, dipengaruhi oleh beberapa faktor. Ada yang tahu? Apa saja? Seperti kelahiran, kematian, sama perpindahan penduduk. Nah, itulah beberapa faktor yang mempengaruhi perubahan penduduk di suatu wilayah. Nah, tujuan dari pembelajaran dinamika pendudukan Indonesia ini yaitu yang pertama, untuk menganalisis faktor dinamika dan proyek kependudukan. Kedua, mobilitas penduduk dan tenaga kerja. Ketiga, kualitas penduduk dan indeks pembangunan manusia. Yang keempat, bonus demografi dan dampak terhadap pembangunan. Yang terakhir, permasalahan yang diakibatkan dinamika kependudukan. Itulah tujuan pembelajaran mengenai dinamika kependudukan. Nah, jadi inilah gambar-gambar mengenai faktor dinamika. Yang pertama itu ada apa nih? Ini gambar apa? Kelahiran, Ibu. Kelahiran. Yang kedua? Kematian. Yang ketiga? Perpindahan atau migrasi. Oke. Nah, Ibu akan membagikan kelompok. Ada 3 kelompok ya. Iya, Bu. Ayo bagi kelompok dulu. Nah, jadi ini ya. Nanti kalau tidak mengerti tanya saya. Iya, Bu. Ibu, kami ngomong berapa, Ibu? Ada tuh, ada kelompok. Oh iya, Pak. Jangan bentar kaki. Ayo cari. Kenapa tuh Andri dengan Sina? Ayo kerjakan. Ya Bu. Ya, waktu tinggal 5 menit ya. Hah? Iya, Bu. Iya, Bu. Yang belum mengerti boleh tanya Ibu. Iya. Skip. Kira-kira Sudah? kesimpulan hanya Sudah. Udah Ibu. Ya, kelompok 1 mana? Ayo presentasi. kelompok 3, Ibu. Oh, kelompok 3 sudah ya. Silakan. Nah, jadi Ibu
yang ketiga faktor dinamika pendudukan, di mana natalisme itu tingkat kelahiran, mortalitas, kematian, dan durasi perpindahan. Nah, di sini ada juga contoh tentang faktor migrasi atau perpindahan. Nah, yang kami dapatkan di sini adalah pendapatan dan lapangan pekerjaan yang lebih rendah pada daerah asal, dan sedangkan faktor penarik migrasi adalah pendapatan dan lapangan pekerjaan yang lebih tinggi di daerah tujuan. Nah, misalnya di suatu daerah itu belum ada pekerjaan dan mereka berpindah ke kota untuk mendapatkan pekerjaan. Oke, baik, kesukaan pada kelompok 3. Ayo, ada yang bertanya? Ayo kelompok berapa lagi yang sudah siap? Ayo kelompok 1. Ayo kelompok 1. Mana saya akan memulai sedikit tentang faktor natalitas. Nah, di mana faktor natalitas ini terdapat beberapa faktor yang kemudian mendorong angka kelahiran atau pronatalitas, yaitu di mana kebutuhan akan tenaga kerja, kemudian perkawinan di usia muda, dan yang ketiga anggapan banyak anak, kemudian banyak rezeki. Nah, di sini banyak orang beranggapan bahwa di dalam menambah anak itu lebih menambah rezeki. Kemudian beberapa pendapat juga yang lain mengatakan bahwa banyak anak lebih banyak untuk mencari pekerjaan. Tapi di sini ketika pertambahan penduduk, maka jumlah lapangan pekerjaan itu sangat minim untuk dicari. Mungkin itu. Oke, baik. Untuk kelompok 1. Oke, ada yang bertanya kepada kelompok 1? Tidak? Oke, lanjut ke kelompok 2. Terakhir. Ya baik, terima kasih. Di sini yang saya dapatkan yaitu sifat faktor pendorong kematian, di antaranya tingkat kesehatan yang rendah, fasilitas kesehatan yang kurang memadai, bencana alam, hingga konflik antar bangsa. Oke, bertanya kepada kelompok 2. Oke, ada yang bertanya kepada kelompok 2? Oke, baik. Dari hasil presentasi dari kelompok 1 dan sampai kelompok 2, di sini kita akan menyimpulkan tentang materi dinamika kependudukan. Dari adik-adik ada yang ingin menyimpulkan? Belum ingin menyimpulkan? Ada. Nah, jadi Ibu akan menyimpulkan bahwa dinamika kependudukan di Indonesia ini adalah perubahan suatu penduduk dari waktu ke waktu memiliki 3 faktor. Yang pertama itu faktor kelahiran, dan yang kedua faktor kematian, dan yang terakhir faktor perpindahan atau migrasi. Mungkin itu saja kesimpulannya. Nah, itulah kesimpulan pada materi kita pada dinamika kependudukan di Indonesia. Jadi, Ibu mau tanya, sebelum kita akhiri pertemuan ini, Ibu mau tanya, siapa yang mengerti sampai di sini materi kita pada hari ini? Paham semua? Oke, tepuk tangan. Oke, Ibu akan memberikan tugas untuk kalian. Kita sih tugas Ibu. Iya, Ibu. Sudah? Ayo kumpul. Nah, jadi sebelum kita akhiri ini, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian ya, mengenai tulis. Ya, Bu. Kalian akan menganalisis mobilitas penduduk dan tenaga kerja. Ibu akan memeriksa di minggu depan ya.